Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Abu Rashid, kifal? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya? Insyaallah. Gimana Ustaz? Perjalanan safari Luar biasa ini. Pangkal Pinang, Bangka, Masya Allah. Kita akan ke mana? Koba? Kabo? Koba. Oh, Koba ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, Ustaz, makna sabar itu yang sesungguhnya itu gimana sih Ustaz? Masya Allah. Sabar itu kan pahit ya Bang. Tapi kalau kita bisa menelannya, kita akan sehat, kita akan mendapatkan yang manis. Jadi sabar itu adalah menahan diri agar hati, agar pikiran, bahkan lisan dan tangan perbuatan kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya meluapkan amarah atau hawa nafsu. Makanya ketika Rasulullah melihat ada seorang wanita yang dia nangis-nangis, yang dia marah-marah, murka karena ditinggal mati oleh anak kesayangannya, Nabi menasihatkan, "Taqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ternyata wanita ini nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Dia malah balik marah. Nabi berlalu. Dan ketika disampaikan bahwa itu adalah Rasulullah, dia kaget. Sampai dia mengejar Nabi dan mencari rumah Nabi di mana untuk minta maaf. Ketika sudah ada di hadapan Nabi, dia meminta maaf. Nabi hanya mengingatkan, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu harus ada di awal benturan terjadi musibah atau ujian. Jadi sabar yang sebenarnya adalah kita menahan diri, kita menahan apapun. Jangan sampai murka, jangan sampai marah di awal terjadinya suatu benturan di awal ujian. Dari awal, itu sabar yang paling utama. Jadi jangan sabar gara-gara sudah habis apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa, sudah kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Ya udah sabar aja. Itu sabar mungkin sabar sisa-sisa saja ya. Tetapi yang utama adalah sabar dari awal terjadinya benturan musibah atau ujian tersebut. Bukan sabar yang di penghujung ya? Bukan sabar yang di penghujung. Barakallahu fiikum. Dan para ulama juga mengingatkan, kita sabar ini di semua aspek kehidupan. Secara umum, ada 3 jenis yang harus kita perhatikan dalam kesabaran. Pertama, kita wajib sabar mengerjakan amal soleh. Kita taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita sholat, kita ngaji, kita istiqomah, kita hijrah, kita semua ya amal-amal soleh harus sabar. Yang kedua, kita wajib sabar dalam meninggalkan kedurhakaan. Ketika kita meninggalkan yang haram-haram, ketika kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ketika kita meninggalkan riba, khamr, meninggalkan lingkungan yang buruk, meninggalkan semua yang haram-haram, harus dengan sabar. Yang ketiga, kita wajib sabar menghadapi ujian apapun, baik ujian bencana alamnya, musibah, ataupun ujian dalam rumah tangga, ujian dalam ekonomi, ujian dalam kesehatan, termasuk ujian berupa gangguan dari orang-orang yang mengganggu kita. Karena kan tidak semua manusia suka sama kita ya. Bahkan sebaik apapun dan sebenar apapun kita, tetap akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Maka semua harus kita hadapi dengan sabar. Barakallahu fiikum.